Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kuswane. Saya selaku petani dan ketua kelompok petani kopi di Kampung Pelag, Desa Sukalilah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Di mana kopi Pelag ini adalah kopi varietas unggulan untuk di Kabupaten Garut dan sudah disertifikasi oleh Balai Peneliti Tanaman Industri dan Penyegar atau Balitri, dan sertifikat dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, yaitu Puslitkoka yang ada di Jember. Tantangan yang ada pada kelompok kami ini adalah di mana selain kami keterbatasan penyediaan bibit, karena bibit kopi Pelag ini sangat-sangat terbatas. Induknya saja saya hanya punya 3 pohon, Pak. 3 pohon, dan yang saya kembangkan sekarang ini dari tahun ke tahun itu ya bibit ya paling saya mampu menyediakan hanya kisaran 30.000 per tahun. Dan tantangan selain itu keterbatasan bibit, lalu keterbatasan kami untuk pengolahan spesialty, Pak. Spesialty di mana kami belum memiliki sarana dan prasarana penunjang untuk masuk di kategori spesialty ini. Karena spesialty cukup lumayan ribet, selain perlakuan yang memang spesial dari kebunnya juga. Dari mulai pemetikan dilakukan tidak boleh lebih dari jam 9. Biasanya pemetikan untuk spesialty itu dilakukan di pagi hari sampai jam 9. Setelah matahari terik itu tidak boleh dilakukan. Dan setelah pemetikan dengan pemetikan sistem petik merah, lalu kita prosesnya itu dari pemetikan sampai pulping itu tidak boleh lebih dari 8 jam. Tidak boleh lebih dari 8 jam, karena kopi setelah dipetik itu langsung berjalan fermentasi. Fermentasi sekalipun disimpan dimanapun juga tetap kopi berjalan fermentasi, sekalipun disimpan ditaruh di daerah terbuka atau gimana. Nah, jadi untuk pengolahan spesialty ini setelah 8 jam harus kita langsung pulping. Lalu kita lakukan fermentasi untuk spesialty ini, fermentasi direndam dengan air 32 jam. Setiap 6 jam kita ganti airnya dibuang, lalu kita ganti lagi. Itu untuk spesialty. Setelah 32 jam baru kita cuci, dan dijemurnya ini harus tidak boleh kena matahari langsung. Harus masuk di greenhouse, yang mana greenhouse-nya ini sampai sekarang ini belum kecapaian, teman, karena cukup lumayan mahal biayanya. Nah, ini untuk spesialty. Lalu di kebunnya juga kalau spesialty ini biasanya kopinya itu harus kopi organik. Kopi organik ini di mana selain kita melakukan pemupukan yang harus betul-betul organik, tidak pakai pupuk-pupuk kimia, lalu radius sekian 100 meter dari kebun organik itu tidak boleh ada tanaman-tanaman yang menggunakan kimia, baik pestisida atau herbisida maupun fungisida. Dari pesti, fungi sampai herbi itu tidak ada. Kalau untuk pemupukan, pupuk kandang aja, pupuk kandang ya berak kambing biasanya yang sering dilakukan, dan itu sangat baik. Selain mempunyai pupuk kotoran kambing ini, selain memiliki kandungan pupuk yang cukup lama, biasanya kalau 1 kali pemupukan itu bisa bertahan sampai 6-8 bulan biasanya. Jadi kalau kita bermain di kopi anorganik, biasanya kan pemupukan itu anorganik itu pemupukan dilakukan biasanya satu tahun itu 3 kali, 4 bulan sekali dipupuk. Nah, untuk organik ini cukup 2 kali aja pemupukan. Setelah menjelang musim kemarau dan
akhir kemarau. Akhir kemarau kita pupuk dan menjelang kemarau kita pupuk juga. Kenapa di menjelang kemarau kita harus pupuk? Karena di menjelang kemarau itu biasanya tanaman membutuhkan hara yang sangat butuh karena menjelang tanah kering, gitu kan, tanah kering. Lalu kenapa di musim hujan, menjelang musim hujan kita harus pupuk lagi? Karena persediaan untuk buah. Untuk biasanya kalau hujan pertama itu biasanya tumbuhlah tunas-tunas bunga. Nah, disitulah harus disediakan makanan ya untuk tanaman. Baik organik maupun anorganik tetap di pertumbuhannya di 1,5 tahun itu udah bisa dipanen. Bisa tetap. Jadi kita tanam di 1,5 tahun setelah panen, setelah tanam itu akan produksi. Yang penting kita kita rajin aja, terutama kopi itu yang paling sangat tidak disukai tanaman itu adalah banyaknya gulma di sekeliling tanaman. Jadi harus rajin-rajinnya untuk penyiangan gulma. Ini prasarana apa lagi yang menjadi tantangan? Tantangan yang paling Produksi panen. yang paling urgent itu adalah selain saya belum punya greenhouse, rumah kaca, ya sarana prasarana yang lainnya juga, dari mesin pulpingnya, halimnya juga, lalu mesin gradingnya. Grading itu untuk memisahkan grade 1 dan grade 2 sampai grade 3. Itu untuk di grade. Karena ini kalau yang ini, nah kita ini namanya apa? ini green bean. Ini green bean grade 1 ini. Grade 1 di mana ini grade 1 ini biasanya sering dilakukan ekspor. Yang dibutuhkan pasar dunia itu luar negeri biasanya membukanya grade 1. Kalau udah grade 1 ya termasuk kopi spesialty. Nah, untuk spesialty ini saya ya selain greenhouse juga mesin pulping dan halingnya itu ya harus mengikuti standar. Kalau sekarang yang ada ini ya belum, baru standar ya biasa aja lah, yang biasa. Karena kalau pulping yang seperti ini biasanya pada bijinya itu sering ada yang cacat gitu kan, karena setelnya kayak gini jadi susah untuk diperlakukan lebih baik lagi gitu kan. Ini tahapan apa nih Pak? Kalau yang ini tahapnya gabah ini, dan ini kebetulan ini yang adanya yang hanya yang gabah kayak gini, ya termasuk kopi jeleknya juga ini. Dari gabah kemudian? Dari gabah kita proses masuk ke yang ini, ya green bean. Dari gabah kita proses haling, lalu jadilah green bean. Dari green bean itu udah siap roasting dan lalu kita roasting. Jadilah ini roasted bean. Roasted bean ini dimana kopi sudah siap untuk di grinder, dibubukkan dan untuk siap untuk disajikan. Selama ini Bapak hanya yang dijual dalam bentuk apa aja? Yang dijual itu tergantung permintaan. Kalau kemarin saya itu selama ini yang paling banyak saya jual itu adalah gabah. Itu ya biasanya ya gabah. Biasanya diproses gabah seperti inilah yang permintaan yang kebanyakan kemarin. Dan karena selain ini lebih cepat dan lebih mudah, jadi uangnya cepat. Karena juga tidak ada sarana-sarana yang seperti itu ya. Apa? Karena tidak ada sarana untuk memproses. Oh, ini cukup pulping aja yang butuhkan, mesin pulping kalau ya, untuk menjadi seperti ini. Nah, kalau untuk menjadi green bean kita butuh lagi mesin haling. Ya, mesin haling yaitu huller. Sudah punya belum mesin huller? Belum.
Nah, setelah ini kita proses lagi. Untuk menjadi roasted bean ini butuhlah mesin, yaitu roasting. Sudah ada. Mesin roasting ada, cuman ya masih terhitung ya roasting yang biasa aja, yang biasa. Belum, biasanya kan macam-macam produknya itu biasanya dari hasil dari mesin roasting ini cukup lumayan menentukan untuk di cita rasa dan aroma. Karena kopi ini untuk menghasil kopi terbaik, kopi enak itu ditentukan oleh pertama bahan bakunya, yaitu green bean-nya. Kalau green bean-nya ini green bean specialty, lalu sudah lewat sortasi yang cukup lumayan ketat, barulah kita mendapatkan green bean yang berkualitas. Nah, kualitas ini hanya 60%. 60%, lalu kita roasting. Roasting ini menentukan 20% di roasting. Bahan baku 60%, roastingan 20%. Dan itu juga sekalipun mesinnya udah mesin yang cukup lumayan baik, cukup lumayan mahal, tapi kalau si roasternya ini, si tukang roasting ini belum terampil, belum bisa mengolah kopi dengan menghasilkan cita rasa yang baik, itu repot juga. Jadi bahan baku, lalu roastingnya ini 20% menentukan. Lalu setelah di roasting berarti menjadi 80%. 20%-nya lagi di mana? Di penyajiannya itu. Di penyajian. Taruh tadi saya bikin P60 atau di espresso atau tubruk, manual brew gitu kan, macam-macam di penyajian. Nah, proses-prosesnya seperti itulah untuk menghasilkan kopi yang berkualitas dan bercita rasa yang sangat digemari dan sangat dicari oleh para penikmat dan pecinta kopi. Ya, tergantung di beberapa faktor itu. Karena di roasting juga ada light, profil roasting itu ada light to medium, ada medium to dark, ada juga dark. Kalau nggak salah itu ada 5 profil roasting. Kalau light kita masih muda, lalu agak naik dikit, masuknya light to medium. Kalau di medium itu pertengahan. Ada medium naik dikit, medium to dark, ada juga dark. Dark biasanya di ujung. Dan untuk kopi Arabica ini biasanya kalau di dark itu jarang-jarang. Biasanya kebanyakan kalau Arabica ini profil roastingnya di medium. Ini di ketinggian berapa, Pak? Ini ketinggian si pelag ini di ketinggian 1320 dan kita sedang mengembangkan di ketinggian 1800 mdpl dan tentunya akan mendapatkan cita rasa dan aroma yang lebih biasanya. Lebih tinggi semakin, apalagi pH tanahnya sangat subur, dan mudah-mudahan aja apa yang kita rintis sekarang ini bisa menghasilkan cita rasa kopi dan aroma yang dibutuhkan betul-betul oleh penikmat kopi dunia. Apalagi dengan sekarang ini kan ada perhutanan sosial di IPHPS ya, IPHPS. Sekarang kita sedang mengembangkan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai sumber kehidupan manusia, dan sekarang ini sudah hampir sebagian rusak ya akibat ulah manusia. Dan kita ini dengan IPHPS ini kita lakukan penanaman, tegakan dan budidaya kopi. Untuk pemanfaatan lahan di bawah tegakan itu kita tanami kopi, di mana hutan akan lestari dan masyarakat itu akan sejahtera, insya Allah.